Baik teman-teman, kita lanjut untuk cerita yang berikutnya. Jadi ini saya sudah masuk di kelas 3 SD begitu ya. Saya sudah masuk di kelas 3 SD setelah tadi saya berjuang ya di kelas 2 untuk mendapatkan prestasi dan mendapatkan peralatan tulis ya, baik buku, pensil maupun yang lainnya yang saya dapatkan dari prestasi di kelas yang akhirnya saya mendapatkan peralatan itu begitu teman-teman ya. Dan akhirnya saya melanjutkan aktivitas studi saya begitu ya di kelas 3 dengan pola yang sama begitu ya, artinya saya tetap berusaha untuk berprestasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan peralatan tulis saya begitu. Dan sejak kelas 3 itulah akhirnya guru saya menyarankan saya begitu ya untuk ikut perlombaan-perlombaan baik di aras antar sekolah begitu ya di wilayah kami dan juga di kecamatan begitu. Jadi mulai kelas 3 itu saya mulai ditawari untuk beberapa kegiatan yang dilakukan bersama-sama begitu di sekolah-sekolah lain. Dan akhirnya karena dorongan, motivasi yang dilakukan oleh guru saya itu, akhirnya saya mau mencoba gitu ya, mau mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak hanya di sekolah begitu ya, tetapi dilakukan di luar sekolah tingkat kecamatan. Dan akhirnya di kelas 3 itu ditawari untuk ikut satu kegiatan ya. Waktu itu pertama kali yang ditawarkan itu adalah dokter kecil ya, seingat saya dokter kecil, dan juga untuk kegiatan-kegiatan jambore begitu ya, pramuka yang dilakukan bersama-sama begitu ya, sekecamatan begitu ya, semua SD yang ada di kecamatan Teguhanu ya, karena saya tinggal di kecamatan Teguhanu. Dan akhirnya disitulah saya mulai mengenal begitu ya, mengenal teman-teman di luar kampung saya, teman-teman di luar sekolah saya begitu ya, dan juga ketemu dengan banyak guru yang bercerita banyak begitu ya tentang bagaimana pendidikan di tempat kita begitu ya, termasuk bercerita tentang pendidikan setelah sekolah dasar begitu ya. Jujur teman-teman, di tempat saya begitu ya, khususnya untuk orang tua saya jarang sekali, bahkan memang mungkin karena minimnya pengetahuan mereka begitu teman-teman untuk menyampaikan di dalam pendidikan itu ada apa saja gitu ya, memang mereka sangat terbatas. Dan saya bersyukur di situ pada saat saya punya kesempatan bertemu dengan orang lain di luar kampung saya atau di sekolah saya, ketemu teman-teman baru dan juga guru-guru baru di sana, saya bisa mendengar begitu ya, mendengar bahwa ada jenjang-jenjang pendidikan setelah SD itu. Ada yang bercerita begitu ya, karena kalau pas dokter kecil maupun pramuka itu kan ada yang sudah kelas 4, ada kelas 5, ada yang kelas 6 juga begitu ya. Jadi mereka cerita nanti akan lanjut di SMP mana begitu. Nah di situ saya mulai tahu begitu ya, ada SMP begitu ya, setelah SD harus sekolah SMP. Dan disitulah saya mulai terbuka begitu ya, ternyata pendidikan itu tidak hanya berhenti di SD tetapi bisa lanjut kemudian. Karena waktu di sekolah pun saya juga jarang bertanya begitu ya ke guru saya, hingga saya mendengar secara tidak langsung dari obrolan-obrolan itu waktu kegiatan-kegiatan di aras kecamatan. Nah dari situ teman-teman saya belajar banyak begitu ya. Jadi setiap kali saya ikut pramuka di jambore begitu ya, maupun kegiatan-kegiatan lomba lain dan juga kegiatan untuk dokter kecil begitu, saya mencoba untuk bertanya, kemudian ngobrol dengan teman-teman yang mereka tinggal di kecamatan, yang pastinya mereka dalam segi pendidikan lebih maju ya daripada pendidikan yang ada di desa saya begitu. Dari situ saya mulai banyak belajar dan menggali informasi tentang jenjang-jenjang pendidikan begitu ya, bahwa nanti saya harus SMP. Nah, sejak itu saya mulai berpikir begitu ya, waktu saya pulang begitu ya, berpikir SMP. Saya tanya-tanya begitu ya dengan guru saya begitu, di mana SMP yang bagus begitu. Karena teman-teman di daerah saya begitu ya, khususnya di kampung saya itu, di daerah RT kami itu ya, di dusun kami begitu, memang tidak banyak yang sekolah begitu teman-teman. Jadi yang lulus SD akhirnya bekerja dan tidak melanjutkan sekolah lagi, sehingga sangat minim begitu ya informasi-informasi terkait dengan bagaimana kami akan melanjutkan. Nah setelah saya
setelah saya di SD naik kelas 4 dan seterusnya itu kan ada kakak-kakak kelas saya begitu ya, yang dulunya kelas 5, kelas 6 itu mereka sudah mulai ada yang masuk ke SMP begitu ya. Akhirnya saya cerita tentang keinginan saya begitu ya untuk sekolah begitu, dan tanya-tanya nanti kalau sekolah di SMP itu caranya gimana begitu. Dan disitulah teman-teman ya, saya betul-betul bersyukur begitu ya, banyak jalan yang akhirnya saya dapatkan dari proses itu untuk saya melanjutkan. Jadi ini pertama kali saya menyadari bahwa ada jenjang pendidikan yang berikutnya setelah saya selesai SD nanti begitu. Jadi disitulah Tuhan memberikan satu pembelajaran kepada saya ya, meskipun tidak lewat orang tua tetapi juga lewat pengalaman lomba dan juga pengalaman kegiatan-kegiatan yang saya bisa bertemu, dan akhirnya ada teman-teman saya itu ya, kakak-kakak yang duluan dari saya, akhirnya mereka juga sudah mulai begitu ya, ada yang masuk ke SMP. Saya bersyukur di situ. Di situ saya merasakan bahwa ada pengharapan begitu ya, bahwa akan ada studi lagi setelah SD. Ya, ini teman-teman ya, pertama kali wawasan saya terbuka tentang bagaimana melanjutkan di jenjang berikutnya setelah SD. Tuhan memberkati.